Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jami' Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua untuk melangkahkan kaki ke tempat ini dalam rangka kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah orang-orang yang senantiasa dikaruniakan kebaikan dengan sebab ilmu yang senantiasa kita pelajari, yang mudah-mudahan juga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kembali pengajian kitab Tafsir Al-Munir. Kita masih membicarakan surah Ali Imran, masih berkaitan tentang kisah Maryam ya. Kita masuk pada ayat yang ke 45, terakhir 44. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu anhu. Idh qalatil malaikatu. Dan ingatlah ketika malaikat berkata. Malaikat di sini ay Jibril maksudnya ya. Ya Maryamu annallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan kalimat atau dengan perkataan ya. Kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata ya. Dengan perkataan daripadanya, ai biwaladin yakunu makhluqan bikalimatin minallah, yakni engkau akan diberikan kabar gembira dengan hadirnya seorang anak yang tercipta dengan perkataan dari Allah. Ai min ghairi wasitatil asbabil adiyah, yakni tanpa perantaraan sebab yang biasa. Artinya orang kalau mau punya anak, maka perantaraan atau sebab-sebab yang biasa adalah harus melalui adanya pertemuan antara sel telur laki-laki, sel sperma dan sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan, yaitu dalam proses perkawinan atau pernikahan. Fa inna ghaira Isa min kulli ulukin. Karena selain daripada Isa, selain daripada Isa itu adalah semuanya tercipta daripada alaq. Alaq itu artinya alaqah, segumpal darah. Segumpal darah adalah hasil pembuahan yang kemudian menempel di dinding rahim ya. Maka sesuatu yang menempel itu disebut dengan alaqah ya.
Kalau dalam bahasa Quran, alaqah itu kita terjemahkan yakni segumpal daging, ya kan? Ya. segumpal darah alaqah. Jadi dari segumpal darah ini dia akan terus membesar. Nah, setiap makhluk itu tercipta daripada alaq, segumpal darah tadi, segumpal darah yang terhasil dari proses pembuahan, embriologi, ya. Fa in wujida bi kalimati kun lakinnahu biwasitati abin. Sekalipun makhluk yang lain juga itu diciptakan dengan kalimat atau dengan perkataan kun juga, ya. Setiap makhluk itu pasti atas izin Allah, kun, jadilah. Lakinnahu, akan tetapi ia biwasitati abin, dengan perantaraan ayah, dengan perantaraan adanya ayah. Kemudian ismuhu ay al-walad, namanya, nama anak tersebut adalah Al-Masih. Al-Masih Isa bin Maryam. Summiya bil Masih, dinamakan ia dengan Al-Masih li'annahu yasihu fil buldan, karena ia ini senantiasa berkelana, ya, berkelana ke seluruh negeri. Nah, itu alasannya, maka disebut Al-Masih. Nah, ada juga makhluk yang nanti dipanggil dengan Al-Masih. Siapa itu? Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi ada dua, Al-Masih Ad-Dajjal, ada lagi Al-Masih Isa bin Maryam. Kenapa disebut Dajjal itu Al-Masih? Karena ia juga berkelana ke seluruh pelosok dunia ini. Ke seluruh pelosok dunia ini dia akan jelajahi, dia akan sampai kemanapun, kecuali dua tempat yang dia tidak bisa masuk, yaitu Mekah dan Madinah. Sebab itulah Dajjal disebut juga Al-Masih, ya. Kemudian wali'annahu, dan juga karena ia dinamakan Al-Masih, ma masaha biyadihi dza'ahatin illa bara'a min maradihi. Tidaklah ia menyentuh dengan tangannya kepada orang yang sakit, melainkan orang tersebut akan sembuh daripada penyakitnya. Tuh, Isa kenapa disebut Al-Masih? Karena kalau dia megang orang, nyentuh atau mengusap, itu kan bahasa Arabnya masaha, ya, masaha yamsahu. Al-Masih itu diberikan kepada beliau karena kalau beliau itu mengusap dengan tangannya kepada orang yang sakit, orang yang sakit itu sembuh, apapun penyakitnya, apapun penyakitnya. Penyakit belang, abros, a'ma, yang buta, itu semuanya sembuh dengan izin Allah. Dipegang doang, Pak, diusap, sembuh. Nah, itu menjadi salah satu mukjizatnya Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa diberikan mukjizat seperti itu? Karena masyarakat yang dijumpainya pada waktu itu adalah masyarakat yang sangat gemar, sangat gandrung, sangat kagum dengan ilmu perobatan. Kalau Nabi Musa, masyarakatnya itu sangat kagum dengan sihir. Maka setiap nabi diberikan mukjizat yang bisa mengalahkan atau menundukkan apa yang dianggap hebat pada zamannya. Nabi Muhammad diberikan Quran karena orang Arab pada waktu itu sangat kagum dengan sastra, dengan apa namanya, dengan sastra yang begitu tinggi nilainya. Maka Quran mengalahkan itu semuanya. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, dia diberikan mukjizat bisa menyembuhkan penyakit apapun dengan sebab, dengan cara diusap saja, Pak, ya.
Baik. Bahkan bukan hanya mengusap orang yang sakit jadi sembuh, orang yang udah mati disuruh keluar dari kuburnya, keluar itu Pak, suruh keluar, hidup lagi. Di antara yang pernah dibangkitkan oleh Nabi Isa adalah Sam bin Nuh. Sam bin Nuh, anaknya Nabi Nuh namanya Sam. Ya, dibangkitkan sama Nabi Isa, keluar dari kuburannya, kemudian dia bisa ngomong. Nah, jamaah sekalian, maka dengan sebab keluar biasaan itulah kemudian sebahagian orang yang terlalu fanatik, terlalu ta'assub menganggap Nabi Isa ini adalah dia penjelmaan Tuhan ataupun anaknya Tuhan. Sudahlah nggak punya bapak, langsung Allah yang hembuskan, kemudian dia bisa melakukan apa yang menjadi pekerjaan Allah. Apa itu diantaranya? Menghidupkan orang mati. Dengan kelebihan itu, keluar biasaan itulah kemudian ada penyimpangan dalam agama Nasrani menganggap Isa sebagai anak Tuhan. Ya, begitu jamaah. Nah, maka dari itulah secara konsisten Allah setiap kali menyebut nama Isa dalam Quran, Allah akan menyebutkan binnya siapa. Cari deh semua ayat dalam Quran yang nyebutin nama Isa pasti akan disebut binnya. Seperti ayat ini. Al-Masih Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Untuk mempertegas ya, wa innama nasabahullahu ta'ala ilal ummi, sesungguhnya Allah menasabkan kepada ibunya i'laman laha, sebagai pemberitahuan baginya, bi annahu muhdatsun bi ghairil abi, karena bahwasannya ia diadakan tanpa ayah. Fakana dzalika sababan li ziyadati fadlih wa uluwi darajatih, dan adalah yang demikian itu menjadi sebab tambahan terhadap keutamaan dan ketinggian derajatnya. Oh, jamaah sekalian. Jadi Nabi Isa satu-satunya nabi yang disebutin binnya dalam Quran. Nabi yang lain nggak ada. Nabi yang lain nggak ada. Ya, itu untuk mempertegas bahwa Isa bukan anak Allah. Isa adalah anaknya Maryam. Ya. Maka jamaah sekalian, dalam hukum fikih, anak yang lahir tanpa bapak, anak yang lahir tanpa bapak itu dibinkan ke ibunya. Ya. Tapi bukan tanpa bapak, memang nggak ada bapaknya, bukan. Dia lahir tanpa proses pernikahan yang sah, ya, atau istilahnya kecelakaan. Dia hamil duluan, terus anaknya itu nggak boleh dibinkan kepada bapak biologisnya, walaupun memang benar bapaknya tuh yang bikin hamil. Tapi karena dia adalah lahir sebab perhubungan atau persetubuhan yang tidak sah, yang tidak halal, maka anak tersebut tidak boleh dibinkan kepada bapak biologisnya, karena dia tidak diikat dengan pernikahan. Nggak bisa tuh. Jadi kalau anak yang lahir di luar nikah, ia nggak bisa mewarisi, ia tidak bisa diwarisi. Bapaknya, bapak biologisnya itu nggak sah jadi walinya. Walaupun nanti bisa ada cara-cara tertentu, ya bisa aja nanti diangkat jadi wali, tapi bukan wali asli ya, bukan wali asli. Dia nggak bisa jadi wali asli itu. Makanya hati-hati tuh anak-anak kita ingetin jangan sampai terjerumus ke dalam dosa zina. Nauzubillah min dzalik. Karena efeknya itu seperti efek domino, Pak. Banyak hukum yang bisa jadi rusak gara-gara nikah
hamil di luar nikah nih. Tuh, banyak hukum-hukum yang akan lahir dari situ. Dan kebanyakan orang yang hamil duluan, mereka biasanya nggak peduli dengan hukum-hukum ini nih. Dianggap udah sah aja. Dianggap sebagai anaknya, nggak bisa itu. Ya, nggak boleh. Nah, jamaah sekalian, makanya hati-hati kalau kita punya anak perempuan, jagain betul-betul jangan sampai mereka itu hamil tanpa bapak. Kalau Maryam emang nggak ada bapaknya. Kalau yang sekarang ini bapaknya ada, tapi nggak mau tanggung jawab. Ya, jamaah sekalian. Kemudian jamaah, kabar gembira yang diberikan Jibril lagi tentang anak ini adalah, nih pertama namanya udah dikasih, namanya Isa, Al-Masih Isa bin Maryam. Kemudian wajihan artinya aidza jahin wa syarafin, orang yang memiliki jah itu kedudukan dan juga kemuliaan, terpandang, ya, wajihan dari perkataan wajah, terpandang, terkemuka gitu ya. Nah, Nabi Isa itu punya kelebihan nanti tuh seperti itu. Orangnya belum lahir, tapi Jibril ngasih tahu, anakmu namanya Isa bin Maryam, wajihan, dia akan jadi orang yang terkemuka. Fid dunya, di dunia ini, bin nubuwah, dengan sebab kenabian, wa bi ihya'il mauta, dengan sebab menghidupkan orang yang mati, wa ibra'il akmahi wal abros, bisa babi doaihi, dan dengan sebab dia bisa mengobati orang yang buta dan orang-orang yang sakit sopak dengan sebab doanya. Wal akhirah, dan juga ia terkemuka nanti atau memiliki kedudukan yang mulia nanti di akhirat. Bija'lihi syafi'a ummatih, dengan menjadikannya orang yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Wa biqabuli syafa'atih, dan dengan sebab diterima syafaatnya fihim, terhadap kaumnya. Wa bi'uluwi darajatih indallahi ta'ala, dan dengan sebab ketinggian derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Tuh, itu kedudukan Nabi Isa. Wa minal muqarrabin, dan ia tergolong orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Al-muqarrabin, ya, yang didekatkan ilallah, kepada Allah, fi jannati adnin, di surga Aden. Wa hadzal wasfu katanbih, sifat ini seperti peringatan, ala anna Isa sayurfa'u ilas sama wa tusahibuhul malaikah, bahwasannya Isa dia akan dinaikkan, dia akan diangkat ke langit, dan ia akan ditemani oleh malaikat, yakni Jibril, ya. Jadi perkataan wa minal muqarrabin itu maknanya atau ada isyaratnya bahwa nanti Isa itu bakal dinaikkan ke atas. Itu udah dikasih tahu awal-awal, ya. Itu penafsiran daripada Syekh Nawawi, jamaah sekalian. Jadi Nabi Isa itu tidak mati, melainkan beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau akan turun lagi ke dunia ini nanti di akhir zaman untuk satu misi, yaitu membunuh Dajjal, ya, membunuh Dajjal. Dan tidak ada yang bisa melawan Dajjal ini melainkan hanya Nabi Isa. Imam Mahdi nggak bisa ngalahin, tapi Nabi Isa bisa, ya. Kemudian pada ayat yang berikutnya, wa yukallimun nasa fil mahdi, dan ia, yakni Nabi Isa, berbicara kepada manusia pada masa buayannya, ai fi hajri ummih, ketika ibunya itu melakukan mogok bicara, ya. Wa huwa ibnu arba'ina yauman, dan ia, yakni Nabi Isa waktu itu, yakni ketika bicara pada waktu usia dalam buayannya, usianya adalah arba'ina yauman, 40 hari.
Biqaulihi, dengan ucapannya, inni abdullah, saya adalah hamba Allah. Nih, ibunya itu sudah dikasih tahu nih step-step yang akan dilalui oleh anaknya nih, dan apa saja yang akan dia dapatkan dari kemuliaan Allah. Dapat kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Kemudian anak ini akan bisa bicara pada waktu kecil. Udah dikasih tahu anaknya bisa ngomong ntar. Ya, fil mahdi, pada waktu dalam usia buayan. Nah, jamaah, detail tentang bagaimana ucapan Isa waktu kecilnya ini, bapak-bapak bisa baca dalam surah Maryam. Itu didetailkan, ya. Ini cuman sekilas. Jadi ini sinopsisnya. Detailannya nanti waktu pada surah Maryam. Insya Allah kita sampai kalau umur kita panjang. Ini baru Ali Imran, Pak. Ya, jamaah sekalian. Jadi ceritanya sedikit ya. Kita lompat sedikit ceritanya. Ketika nanti anak ini lahir. Jadi waktu Maryam ini melahirkan, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Kemudian Maryam ini membawa bayi itu kepada kaumnya. Udah lahir, dibawa anaknya ini kepada kaumnya. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, kamu sungguh telah membawa suatu perbuatan yang memalukan, sesuatu yang sangat mungkar. Karena mereka nggak pernah tahu Maryam itu nikahnya sama siapa, tiba-tiba bawa anak. Maka wajar mereka menuduh Maryam ini melakukan perkara yang tidak elok. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah, kata mereka. Wahai saudara perempuannya Harun, yakni Maryam, ayahmu bukanlah orang yang buruk perangainya, dan ibumu juga lah bukan perempuan yang ahli zina, bukan perempuan pezina. Tuh disebutin bapak ibunya. Kamu ini orang baik, bapak kamu orang soleh, ibumu orang yang bukan pezina. Kenapa kamu jadi begini? Begitu kata mereka. Maryam nggak ngomong. Emang dia bilang dia, inni nazartu bukan apa bunyi ayatnya tuh, yang bahwa dia ini akan berjanji dia nggak akan ngomong dalam awal surah Maryam, dalam surah Maryam itu bunyi ayatnya tuh ketemu dah. Pokoknya dia melakukan puasa ngomong, sauman. Apa bunyi ayatnya saya lupa. Jadi perkataan saum itu artinya menahan diri dari bicara. Nah, kemudian jamaah, ketika itu Maryam dituduh macam-macam. Maryam nggak ngomong. Fa asyarat ilaih. Maka Maryam menunjuk kepada anak tersebut, anak yang digendongnya. Qalu, mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil bahdi sabiyya, bagaimana kami bisa bicara dengan anak yang masih dalam usia buayan. Maryam bilang, nih tunjuk, maksudnya nih ajak ngomong dia nih. Kata kaumnya, gimana kita bisa ngomong sama anak yang masih kecil? Gitu. Maryam kan udah dikasih tahu di awal kan, di ayat ini kan sudah dikasih tahu, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Anakmu ini dia akan bisa bicara di hadapan manusia ketika usia dalam buayan.
Apa yang dia katakan? Qala, anak ini bisa ngomong pada usia 40 hari. Inni Abdullah, saya adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah telah memberiku kitab, yakni Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikan aku orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa awsani bis salati waz zakah, dan Allah mewasiatkan aku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat madumtu hayya, semasa atau selama aku masih hidup. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup semula. Dzalika Isa bin Maryam, itulah Isa bin Maryam. Qaulal haq alladzi fihi yamtarun, perkataannya benar yang mereka ragukan kebenarannya. Tuh jamaah, itu dialognya. Dalam ayat ini cuma sinopsisnya, anak kamu akan bicara nanti pada usia buayan. Tuh jamaah. Nah, dia akan 2 kali bicara. Setelah itu, setelah ngomong pada waktu usia 40 hari, setelah itu dia nggak ngomong lagi. Bukan tiap hari ngomong jadinya, enggak. Ngomongnya sekali doang. Ya, habis itu jadi normal lagi kayak anak bayi biasa. Nah, nanti dia ngomong lagi bahwa dia adalah nabi. Wakahla, ketika usianya ay ba'da thalathina sanah, setelah usianya 30 tahun. Inna Isa yukallimun nasa marratan wahidah fi hajri ummihi li izhari taharati ummihi minal fahishah thumma indal kuhulah yatakallamu bin nubuwah. Jadi Nabi Isa bicara pertama kali ketika ibunya berdiam diri untuk menunjukkan bahwa ibunya ini tidak bersalah, dia bebas dari segala tuduhan yang keji tadi. Kemudian ketika nanti usia kuhulah setelah 30, maka dia bicara lagi tentang kenabian. Ya, itu 2 kali dia ngomong tentang kenabian. Yang pertama dia fungsi ngomongnya itu untuk menunjukkan bahwa ibunya itu nggak salah. Saya Abdullah, saya hamba Allah, bukan anak siapa-siapa. Nah, perkataan ini Abdullah ini diselewengkan oleh penganut agama Nasrani bahwa ia anak Allah jadinya, bukan Abdullah tapi Ibnullah jadinya. Tuh kan jadi jauh. Padahal Nabi Isa sudah jelaskan, Inni Abdullah, saya adalah hamba Allah. Begitu jamaah. Oke, itu pertama kali dia ngomong tentang dirinya dan tentang kenabian yang Allah akan jadikan kepada dirinya. Nanti ngomong lagi pada usia 30 tahun. 30 tahun tentang kenabiannya, ya. Wa minas salihin, dan ia tergolong daripada golongan orang-orang soleh. Ai minal mursalin, yakni daripada golongan rasul. Rasul itu adalah orang yang diberikan syariat. Itu rasul. Kalau nabi, dia tidak diberikan syariat baru, dia akan mengikuti syariat rasul yang sebelumnya. Ya, maka setiap nabi belum tentu rasul, setiap rasul pasti nabi. Gitu ya. Baik jemaah sekalian, sudah Isya, sampai sini dulu. Itu berkaitan dengan kabar gembira yang Allah berikan kepada Maryam akan lahirnya seorang anak tanpa perantaraan bapak, ya, dan anak ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang mulia, dan ia bisa bicara pada saat usia masih dalam buayan. Ya, maka pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah
orang tua yang solehah, orang tua yang soleh secara biasanya dia akan melahirkan keturunan yang soleh juga. Oke, minggu lalu saya sudah bahas sedikit itu, saya tegaskan lagi karena ayatnya nyambung nih. Maryam dipilih oleh Allah, hebat ibadahnya, karena kesolehannya ini maka Allah jadikan anaknya juga menjadi orang yang tidak kalah hebatnya, wajihan fid dunya wal akhirah. Maka kalau kita ingin punya anak yang berjaya di dunia dan di akhirat dengan sebab keutamaan yang ada pada dirinya, bukan dengan sebab-sebab keduniawian, maka orang tuanya harus mempunyai sifat kesolehan, ya, mempunyai sifat kesolehan. Insya Allah kalau kitanya soleh, anak keturunan kita Allah jadikan orang soleh. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanya? Ada? Ya, biasa. Iya Ustaz Nalim. Ini ada apa itu penilaian atau apa saya nggak ngerti, ada dalil wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma asya. Ada salah satu pendapat yang menjadikan ayat ini sebagai dibolehkannya mengucapkan selamat. Iya. Tuhan aja nggak mengucapkan selamat. Iya. Betul, ayatnya betul. Dalilnya betul. Alasan dia membolehkan mengucapkan selamat Natal karena Nabi Isa juga mengucapkan selamat atas hari lahirnya kan. Dalam surah Maryam itu kan ada wassalamu alayya yauma wulidtu, salam kesejahteraan. Kan artinya salam itu selamat ya, happy birthday. Yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan. Nah itu selamat. Selamat Natal kan selamat lahir, Natal kan lahir artinya. Nah, itu boleh. Begini jamaah, Natal yang diperingati oleh umat Nasrani sekarang itu Natalnya siapa? Natalnya Nabi Isa. Oke, kita lihat. Nabi Isa itu lahir di saat kurma sudah mulai berbuah. Kan waktu itu kan ibunya sakit mau melahirkan tuh. Kata Allah melalui Jibril, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutoban janiyya. Guncangkan pohon korma itu, maka akan berjatuhan rutop-rutopnya, kurma-kurma yang masih mudanya, kurma yang masih kering, masih basah. Ya. Nah, korma itu Pak, korma itu dia akan berbuah pada musim panas. Kurma berbuah pada musim panas. Musim panas itu di pertengahan tahun. Lah Natal yang dilayakan umat Nasrani sekarang kapan lahirnya? Dilayakannya Desember. Musimnya musim apaan? Musim salju lagi. Itu lahiran siapa itu? Maka yang kita ucapkan tuh bukan lahirnya Nabi Isa pada waktu itu. Begitu. Ya, nggak tepat. Ya. Ala kulli hal masalah selamat Natal ini udah jadi masalah khilafiyah ya. Ada yang mengatakan nggak apa-apa. Ya. Selama kita tidak membenarkannya gitu ya. Sekarang sudah mulai banyak ulama yang menyokong itu, tapi ada juga yang tetap berhati-hati tidak mau mengucapkan. Ala kulli hal itu masalah khilafiyah ya. Tapi dalilnya dalilnya pas, dalilnya benar, tapi mengaitkannya kurang pas gitu ya. Oke, lagi? Ya. Mau tanya Ustaz, jadi waktu Jibril memberikan kabar gembira kepada Maryam bahwa akan lahir seorang anak, bagaimana reaksi dari Maryam? Apakah bergembira atau apakah sedih? Kemudian yang kedua Ustaz, apakah kalau mendapat kabar gembira, misalnya saya nih pensiun mau naik 100%, bolehkah saya misalkan bersyukur kepada Allah, bolehkah saya berpesta pora? Berpesta pora? Ya, berpesta pora, dia juga ngajak traktir teman-teman. Oh. Belum realisasi.
Iya, 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 iya. Prabowo. Iya, iya, iya. Ketiga, anak yang lahir di luar nikah karena bapaknya tidak bertanggung jawab, maka dicantumkan nama ibunya di belakangnya. Ustaz. Nah ini bagaimana kaitannya dengan hukum di negara kita, dan apakah anak yang lahir itu bisa minta nafkah kepada bapaknya yang tidak bertanggung jawab itu? Terima kasih. Ustaz. Iya. Yang pertama, ketika diberikan kabar gembira itu, yubashiruki bi kalimatin minallah. Bagaimana itu reaksinya? Reaksinya Maryam adalah kaget. Kaget, Pak. Nanti ayat selanjutnya itu kita akan baca reaksinya Maryam. Nah, entar minggu depan ya, ceritanya minggu depan, reaksinya minggu depan. Intinya kaget, mempertanyakan gimana bisa saya nggak punya laki bisa punya anak gitu. Nah, intinya kaget. Yang kedua, kalau kita dapat kabar gembira berupa pensiun 100% gitu ya, boleh nggak kita berpesta pora? Intinya katanya jangan berpesta pora ya, syukuran Pak, syukuran. Kalau pesta pora kesannya kayaknya negatif gitu ya. Pesta syukuran, ngajak makan teman-teman jamaah, termasuk ustadznya juga gitu ya. Apa? Boleh nggak tuh? Boleh. Nikmat itu cara mensyukurinya adalah dengan melakukan ketaatan. Ya kan, kita udah bahas minggu yang lalu. Cara mensyukuri nikmat diantaranya adalah dengan melakukan atau menambahkan ketaatan. Ngajak makan orang itu ketaatan bukan? Ketaatan ya. It'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang itu pahalanya gede. Tuh, apalagi makanan yang enak Pak, itu gede pahalanya. Pokoknya kita tunggu aja kabarnya deh. Ya. Kemudian yang satu lagi tuh apa tadi? Nah, anak yang lahir di luar nikah, bapaknya nggak bertanggung jawab. Bapaknya nggak bertanggung jawab. Apakah dia wajib memberi nafkah? Ya enggak. Nih makanya kesian tuh kalau anak di luar nikah Pak. Kenapa? Karena yang wajib memberikan nafkah adalah ayah yang sahnya. Kalau dia di luar nikah, maka dia bukan dianggap ayah secara nasab yang sah ya. Secara biologis mungkin iya, tapi secara nasab bukan bapaknya, dia nggak dianggap sah. Ya, jadi mau nuntut biar gimana juga bukan bapaknya, gitu. Makanya jangan sembarangan. Ya, kita buka sebelum waktunya. Ya, jangan tuh bilangin anak-anak kita tuh, jangan modal diajak nonton doang akhirnya ya Allah jadi hamil di luar nikah. Kesan buruknya akan berkepanjangan. Ya. Nah, kemudian anaknya kan dibinkan kepada ibunya ya. Nah, untungnya di negara kita ini enggak seperti di negara Arab ataupun di Malaysia. Malaysia itu ada bin bapaknya Pak. Jadi siapa bin siapa, siapa binti siapa, itu di Malaysia ada tuh, di IC-nya atau di KTP-nya ada binnya. Kalau kita mah nggak ada, cuman paling di akte dituliskan tuh nanti bapaknya siapa gitu. Tapi banyak orang yang nggak mau ketahuan gitu ya, akhirnya disebut aja dah bapak biologisnya. Secara administrasi boleh-boleh aja, secara administrasi negara ya. Nanti kalau kita sebut binnya siapa, bin saya, ibunya, loh, nah jadi bingung. Kalau misalkan secara administrasi disebut bin bapaknya siapa gitu, itu dibolehkan, tetapi secara hukum agama nggak boleh. Misalkan nanti kalau mau nikah dia nggak sah jadi wali nikahnya, ya. Tapi kalau menjadi wali hakim boleh-boleh aja. Tapi kalau wali asli nggak bisa, karena dia bukan wali sebenarnya.
dan dia nggak bisa mewarisi, nggak bisa diwarisi, nggak bisa juga, karena dia secara hukum bukan bapaknya. Kalau secara administrasi mas sah-sah aja dah, boleh-boleh aja, itu nggak ada kaitannya, gitu ya. Saya kira itu jawabannya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha. Iftah 'alaina wa 'ala awdanina wa 'ala auladina wa talabidina futuhal 'arifin. Faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.